Selamat datang di channel Doyan Mistis. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah dari Masaki Nakayama. Ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Jepang. Masaki Nakayama bukan sekedar mangaka horor biasa. Karyanya selalu menyentuh sisi psikologis manusia, rasa takut yang muncul dari hal-hal sederhana. Tahun 2010, ia mulai menggarap PTSD Radio, sebuah antologi horor pendek yang disusun seperti siaran radio dengan kisah-kisah misterius yang saling berhubungan. Awalnya semua terasa biasa hingga hari ketika ia merenovasi studionya dan menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah altar tua kuil Okushi di plafon rusak berdebu tapi jelas pernah digunakan. Temuan itu menandai awal dari rangkaian kejadian aneh. Setelah altar itu ditemukan, studio Nakayama berubah menjadi tempat yang dipenuhi teror tak kasat mata. Ketukan misterius. Hampir setiap malam para asisten mendengar suara jari mengetuk meja kerja. Ritmenya pelan, berulang-ulang, seperti suara orang yang menunggu dengan sabar. Namun tidak seorang pun yang pernah mengetuknya. Lalu ada lagi bayangan hitam, kadang terlihat berdiri di sudut ruangan, diam, tak bergerak. Saat ditatap, bayangan itu lenyap, tapi rasa diawasi semakin kuat. Lalu ada lagi bisikan dari kertas. Beberapa asisten melaporkan mendengar suara lirih ketika membuka halaman manga. Suara perempuan berbisik, "Gambar aku, lanjutkan." Di studio itu, ruangan terasa sesak, dingin, dan membuat dada tertekan, seolah energi masuk menguasai tempat itu. Selain itu, puluhan gagak sering datang tiba-tiba, bertengger di luar jendela studio, menatap lurus ke dalam ruangan. Tidak pernah sebelumnya ada burung sebanyak itu di sekitar studio. Gangguan-gangguan ini membuat asisten satu persatu mengundurkan diri. Ada yang sakit kepala terus-menerus, ada yang bermimpi buruk sama setiap malam. Seorang wanita duduk di altar rusak, menatap mereka dengan mata kosong. Nakayama sendiri tak luput dari teror. Tubuhnya mulai melemah, muncul memar-memar gelap di kulitnya, dan mimisan tak terkendali. Akhirnya dia didiagnosis dokter mengidap propora trombositopenia imun, penyakit langka di mana tubuh menghancurkan sel darahnya sendiri. Anehnya, gejala penyakitnya semakin parah setiap kali ia menggambar PTSD Radio. Seakan ada kekuatan yang menolak ia melanjutkan manga itu. Ketika mendekati volume terakhir, sebuah pesan ganjil muncul di dalam panel. "We don't want you to say anything more," atau "kami tidak ingin kamu mengatakan apa-apa lagi." Pesan itu bukan bagian dari cerita, bukan pula gaya khas Nakayama. Banyak pembaca percaya itu adalah suara dari sesuatu yang muncul lewat karyanya. Penggemar mulai menyadari pola aneh dalam manga. Angka, simbol, dan potongan cerita yang tampak acak ternyata saling terhubung. Ada teori menyebut PTSD Radio bukan sekedar horor, melainkan ritual tersembunyi. Semakin dibaca, semakin besar kekuatan yang dipanggil. Akhirnya PTSD Radio berhenti mendadak. Tidak ada penutup, tidak ada penjelasan resmi selain alasan kesehatan. Nakayama mengaku merasa lega setelah menghentikan, seolah beban yang menghantui-nya ikut menghilang. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Mengapa para asistennya begitu banyak yang sakit dan pergi? Apa sebenarnya yang ia temukan di plafon studionya? Dan yang paling mengerikan, di mana kini altar kuil Okushi itu berada? Hingga kini Nakayama masih hidup dan berkarya,
Tapi ia tidak pernah lagi membuat manga yang mengundang sesuatu. BTS di radio dibiarkan tidak selesai, menjadi salah satu kisah nyata paling menyeramkan di dalam dunia manga. Bagi sebagian pembaca, manga itu hanyalah horor psikologis, tapi bagi mereka yang tahu kisah di balik layarnya, BTS di radio adalah pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Studio itu kini ditinggalkan, hanya debu, kertas berserakan, dan altar tua yang tak pernah lagi disentuh. Tapi suara ketukan itu kadang masih terdengar. Meski bangunan sudah kosong, banyak yang percaya roh dari altar Oguchi masih menunggu seseorang untuk melanjutkan gambar yang belum selesai. Jika kau masih ingin mengikuti kisah menyeramkan lain dari Jepang, pastikan kau subscribe sebelum bisikan itu datang menghampirimu malam ini.